Maulid secara lughat, secara etimologi, secara bahasa adalah waktu wiladati awil makanuha. Tempat lahir atau zaman atau waktu kelahiran seseorang. Sama-sama kita maklumi bahawa Getanyo akan berada pada bulan Rabiul Awal, yang dalam istilah orang Aceh, cit gegantonan langsung dengan bulan Maulid. Padahal dalam 12 bulan yang merupakan nan bulan yang makruf dalam bulan Qamariyah, itu tidak ada istilah nama bulan Maulid, yang nama Rabiul Awal. Saking identiknya Rabiul Awal dengan Maulid, sehingga namanya pun di tengah-tengah masyarakat Aceh berhubungan dengan bulan Maulid. Berbicara tentang masalah Maulid Nabi SAW, memiliki dua makna secara etimologi, secara logat dan secara istilah. Sehingga betul pernah timbul dalam masyarakat kita yang di Aceh perga Maulid pun Nabi perga lahir. Karena orang Aceh nak Maulid dua hingga lahir hingga apa. Sehingga dalam kulturan masyarakat Aceh yang air perga Maulid buat Maulid nak dua alam, nak dua air dua nak lahir apa? Maulid secara lughat, secara etimologi, secara bahasa adalah waktu wiladati awil makanuha. Tempat lahir atau zaman atau waktu kelahiran seseorang. Tapi yang diperingati oleh masyarakat Aceh atau kaum muslimin di belahan dunia kan Maulid dalam konteks lagian. Karena jikalau yang dimaksud Maulid dalam konteks urang lahir dan tempat lahir, tentu berurang Senin, bertanggal 12, berkarak bunga. Karena Nabi SAW maklum lahir tanggal 12, karak bunga urang Senin. Tapi masyarakat kita nak yang Rabiul Akhir, nak yang Sepot, nak yang Caurah, nak yang Malam. Itu mengidentikan bahawa yang dimaksud dengan Maulid ini kan Maulid dalam konteks luar. Tapi Maulid yang dimaksud adalah merupakan ijtima' unas. Maulid dalam konteks istilahi. Maulid dalam konteks istilah fuqaha, yaitu berupa ijtima' unas, berhimpunnya manusia pada sebuah tempat, wa yaqra'u ma tayassara minal Qur'an, lalu baca Al-Quran terkenaan ayat-ayat yang berkenaan tentang keagungan Rasulullah. Kemudian menceritakan tentang khabar-khabar perjuangan Rasulullah SAW dengan tujuan untuk membangkitkan kembali ingatan umat Nabi kepada Nabi, sekaligus untuk mendorong umat meneladani Nabi SAW dalam kehidupan. Dalam Hasyiah Ad-Dusuki ala Syarah Ummul Burahin disebutkan bahawa mengikuti Nabi SAW pada keyakinannya, perkataannya, perbuatannya, selama masa tidak ada kekhususan untuknya, itu wajib. Jadi kita ikut Nabi baik dalam etika, dalam tutur, selama masa nyankan khusus ke Nabi, hukumnya wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan olehmu ya Muhammad, tentu kepada umatmu, jika mereka mencintaiku, jika kalian mencintaiku ke Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dia bak tutur, bak etika, bak abud dan dalam sisi apa, kecuali sesuatu itu merupakan sesuatu yang istimewa, yang khusus hanya untuk Rasulullah SAW saja, maka dalam konteks itu tentu tidak diperintahkan untuk diikuti, malah terlarang. Jadi contoh mengkahwin lebih bapa, maka bina istilahnya oleh ikut Nabi itu tidak boleh, karena itu merupakan bagian daripada kekhususan Rasulullah SAW. Para ulama yang anti mazhab sekalipun, seperti Imam Sanani, beliau adalah merupakan sosok ulama dari Yaman yang tidak memakai metodologi mazhab. Dia tidak mengikuti mazhab apapun. Itu jelas tergambar dalam mukadimah kitab beliau. Tetapi pun demikian, di dalam Subulus Salam juz 2 halaman 66, ketika mengomentari hadis Nabi tentang berpuasa pada hari Senin, sebagaimana maklum sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, su'ila sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Isnin. Nabi ditanya tentang apakah Nabi sering berpuasa hari Senin. Di antara jawaban yang disuguhkan oleh Rasulullah adalah fihi wuritu, karena pada hari itu saya dilahirkan. Imam Sanani dalam Subulus Salam mengatakan bahawa fihi dilalatun sharihah. Di sana ada sebuah keterangan yang sangat jelas yang dapat dipahami,
yang bagi ta'zimul yaumil ladzi ahdatsallahu fi ni'mah. Sepatutnya lah kita mengagungkan hari di mana Allah menciptakan nikmat pada hari itu, bisaumi, baik dengan berpuasa sebagaimana lagi buat Nabi, au taqarrubin fi atau melakukan nilai-nilai kebaikan yang lain yang semakna. Maka buat masyarakat Aceh yang sudah turun temurun yang merupakan sesuatu tradisi yang baik. Dalam mafahim yajibu antusah, Sayyid Alawi Al-Maki Al-Hasani menjelaskan bahawa wa fi i'tibarina anna hadzal amra adiyun faqat la sulatan bid-din. Hemat kami para ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa tradisi masyarakat mau kumpul peringati maulid itu adalah adiyun faqat, tradisi yang hanya tradisi saja. La silatan bid-din, tidak ada kaitannya dengan hukum agama. Fala yusafu bi annahu wujub. Maka sekali-kali kami tidak mengatakan wajib maulid, sunat maulid, kama la yusafu bi annahu hirmah, sebagaimana juga tidak boleh kita katakan haram maulid, makruh maulid, itu tidak dikatakan demikian. Maka hukum maulid pada dasarnya adalah mubahah. Tetapi dikarenakan di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan, fala yusafu, maka gebi pahala. Di dalamnya anda baca Al-Quran, maka gebi pahala kurang baca, kurang dengar kerana ayat Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu, baca Al-Quran pendengar, maka gebi pahala. Kemudian terbaca kisah Nabi yang dengannya meneladani kerana Allah dalam surah Hud, kullan naqussu 'alaika min naba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua kisah yang kami ceritakan dapat mengukuhkan jiwamu. Maka pertahankanlah tradisi yang baik berupa memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam kaifiat dan cara-cara masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Surat nomor 21 surah Al-Anbiya ayat 36. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus akan engkau ya Muhammad, illa rahmatal lil alamin, kecuali untuk rahmat lil alamin, semesta alam. Makna alamin di situ adalah al-jin, al-insu wal jin. Dia rahmat bagi manusia dan bagi golongan jin. Makanya Al-Quran yang mulia juga surat jin. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafrun minal jin. Katakan oleh Muhammad telah memperdengarkan oleh sekelompok nafarun. Biasanya kalimat nafarun dia itlak dia pakai biasanya untuk paling minimal plural, lebih. Nafarun minal jin, sekelompok kecil daripada jin didengar. Istama'a. Mana istama'a berbeda dengan sami'ah. Menyo sami'ahnya dengar, kalau sami'ah tu mendengar walau tanpa rencana mendengar. Dia tengok dah sembahyang dia semua toy luar, kita mau lampu nyung kerana tengok hana kelau. Hana rencana ada dengar semua toy, tapi nak hana kelau kita mau kelau yang sami'ah dengar. Istama'a itu memang tak sengaja, tak sundi punyung kita dengar tu. Nafaru minal jin, sekelompok daripada jin, istama'a, memang betul-betul dengar Quran. Faqalu, kemudian dia dengar Quran ke, laqad sami'na Qur'anan ajaba, sungguh kami mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan, luar biasa. Berkirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Para ulama berbeza pendapat tentang lafaz kalimat illa rahmatan. Sebelumnya pahamilah bahawa kalimat seperti ini dinamakan dengan hasal dalam ilmu gramatikal. Yaitu satu kalimat yang mulai dengan kalimat negatif yang kemudian di depannya ada kalimat illa. Sama lagi kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat yang dimulai dengan kalimat negatif yang bermakna tidak, tiada, hana, kemudian pada depannya ada kalimat illa, kecuali memberi faedah hasar, cuma, hanya, khusus, tidak ada lain. Maka kalimat tauhid la ilaha illallah, hana li sabuh zat lain selain zat Allah yang sah takun ketuhan, hanya Allah, tidak ada yang lain, cuma, hanya, khusus Allah saja yang dikatakan sebagai ma'bud. Maka senada dengannya ayat yang menceritakan Rasulullah itu rahmat. Wama, dan tidaklah arsalna, kami mengutus ka akan engkau illa, kecuali, hanya, cuma, untuk, tidak ada lain, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk jin, untuk manusia dan untuk jin, untuk alam. Sama-sama kita maklumi bahawa dalam tabut ilmu tauhid, menyertai masyarakat Aceh tidak jamun kagak apa-apa wujud kidam baqa mukhal, itu adalah bagian daripada etika imam pula ke orang Aceh. Dalam istilah bahasa ilmiah kita Arab, aqaidul khamsin, i'tiqad 50, merupakan satu metodologi yang dirintis oleh Abu Hasan Ali Asy'ari untuk memudahkan masyarakat umum, masyarakat awam istilahnya, untuk mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Karena turi Allah kan turi zat, kan tak turi zat tapi tak turi sifat.
yang dengan bisa kita membedakan sifat Allah dengan sifat makhluk, mengantarkan kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang dipermasalahkan metodologi IDK 50 akhir-akhir zaman dipermasalahkan. Budak pun IDK 50 zaman Nabi ke hana. Zaman Nabi hana orang buat IDK 50 ke bahas masalah wujud, kidam, hal takluk macam sebagainya. Terkadang kita tanya Pak Surah orang hana pun terlalu cepat goyang, panggil goyang dua kata tahu kerana dia hana modal goyang tinggal nyotit lah. Coba dimasukkan secara logika. Sehingga ada anggapan bahawa katanya yang kali tawarisi daripada ulama terdahulu sang-sang takkan atatuk duduk sang bahinya. Ini pahamilah bahawa sama ada tak menau orang yang nak di Kabupaten Pidio gupegak kawi, gupegawairan ni ke. Maka maklum ada yang namanya denah, rumah yang dituju. Maka kartu undangan yang disertai denahnya untuk gebi kepada orang-orang yang hendak tupat. Orang tetangga yang sampai rumah kepu tajuk denah mantari empat dengku nejak balong kauri empat rumah yang samping. Si rumah yang samping kepu payah denah mantari. Maka kita berikan undangan yang ada dalamnya denah yang menunjukkan tempat tujuan. Biasanya kita prioritaskan kepada orang-orang yang hendak tupat. Para sahabat hidup bersama Rasulullah, mukjizat Nabi metang yakin ke Allah. Dengan kedengar lisan Nabi metang yakin dengan Allah, sehingga tidak butuh metodologi itu. Dengan keperah metang kau meresap dalam hati. Itanya oleh ke tak perah-perah hal itu mohon lo. Dan bukti terbukti dalam realita. Tak dulu tak simak kitab keperah ni gurih katanya kalau kamu pom. Dia kata yang kamu pom, yang mu pom tunjuk ajar dah. Hana yang tunjuk mesti dah. Bukan dia kata yang hana mu pom tunjuk ajar dah. Yang hana belum tunjuk sih. Kan aneh. Monya mati kita yang nak pom tunjuk ajar dah. Dia kata yang hana kesoyoknya ke benar urung tunjuk. Yang kamu pom tunjuk ajar dah. Hana urung tunjuk. Yang hana pom tunjuk ajar dah. Hana urung tunjuk. Kan aneh. Ternyata jangankan bahasa kitab, bahasa Tengku hana pom. Tengku ke berapa bahasa Aceh? Kita yang tunjuk ajar dah hana pom. Hana urung tunjuk. Yang kamu pom tunjuk ajar dah. Hana urung tunjuk. Jangankan bahasa kitab, ternyata bahasa Tengku hana urung pom. Nyo hana urung pom kan tunjuk ajar dah salah satu daripada dua. Dalam mengkaji ilmu usuluddin atau tauhid, nak ulasan yang menjelaskan tentang sifat wajib ba Allah, benar haji hana. Han mungkin ba Allah istilahkan dengan mustahil. Kemudian sifat yang apabila dinisbahkan kepada Allah, jid Allah pebut je hana. Di antara sesuatu yang bersifat bisa Allah kerjakan, bisa juga tidak, adalah diutus Nabi dan Rasul. Jadi ketika Allah kirim Nabi Rasul di tengah-tengah kehidupan manusia, itu bukan sebuah kemestian, kan mesti kirim jud, han pijud. Tetapi kapan-kapan Allah kirim, itu rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah kepada alam semesta itu sendiri. Maka tanya ikut merasakan rahmat Tuhan berupa kirim Rasul. Andai bukan kerana kirim Rasul, tanya mungkin orang yang bertanya tu apa kaya dan baca. Karena dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, munsyikul ahkam wallah, tadi pugat bro hala haram wajib sunat menyukan kerana kirim Nabi Rasul dan kebetulan Quran. Dengan logika semata-mata kita tidak akan pernah tahu kebenaran. Beda dengan Mu'tazilah, kelompok rasionalis yang diproposai oleh Rasul bin Atta. Mereka musyul ahkam dalam pemahaman rasionalnya ini yang pegang hukumnya akal. Sehingga sesuatu yang baik bakai kakegat menyukan wajib sunat, sesuatu yang hanaga bakai hanagat, maka menyukan hala agama makruh. Bakai hana kena pu, hana dihukum gagal kebrok, bisa jadi ibah. Ini kaum Mu'tazilah yang terkadang banyak diajarkan di fakultas-fakultas abah sekolah. Ini bukan untuk mencemooh fakultas, bukan semua. Artinya nak disusupi dan dipegang. Ada yang disusupi. Kerana itu hana terdiri. Maka orang-orang Aceh zaman dengan berbagai macam kalam-kalam hikmah yang keluar dari lisan mereka, oh dia tak fikir selapis sang habah urung mangai. Tapi setelah kita lakukan analisis dan melihat realita di lapangan, ternyata hanai kita haba uringan mutabah pada epi. Ke Aceh zaman, baik kajai kula menyolang kajak beje kafe ke bukan. Kita berpikir perkataan mereka itu keluar daripada sikap jumud, monoton, kaku, tapi fikir benar. Ternyata tak fahami, tak dalami agama. Ternyata ketika kita hana ilmu akidah yang benar, mereka ke 50 je tu. Memakbud hari taduri. Pak beda antara qadim dengan baharu, hana tak beza. Maka sama dengan kita belum bisa membedakan antara khaliq dan makhluk. Mudah tajabut berbagai macam pelajaran yang itu terkadang kena tanya, seperti pemikiran Aristoteles, Socrates, Charles Darwin, awak partai pengusung yang tidak punya agama sama sekali. Dibangunlah paradigma berbagai macam pengajaran demi pengajaran. Idanya obat roh hana filter dengan saring, yang ni acingnya lain hana. Maka mudah kita mau. Nyo kenyo maksud haba orang katanya puno.